Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif, dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Kalau misalnya Mas Gibran bersedia untuk menjadi cawapresnya Prabowo, bisa diprediksi nggak bagaimana sikap PDIP ke depan? Kita jangan menggunakan hukum, merubah hukum ketika proses kontestasi itu sedang berjalan. Ini menjadi pelajaran yang tidak baik. The general law gitu dalam convention dunia itu diatur bahwa 6 bulan sebelum pemilu tidak boleh aturan-aturan hukum itu berubah. Jadi kalau mau keluar supaya ruang kontestasi ini buat bisa nanti berlangsung dengan baik buat 2029 ya seperti baik, itu ya. Tetapi PDI Perjuangan tidak akan pernah menghalangi seseorang mau menjadi apa gitu. Jangankan 35 tahun, kita terbukti ada beberapa Mas Gibran ketika menjadi wali kota kan juga masih sangat muda, dan partai mempersiapkan. Hanya saja kalau kita mengambil analogi dari kita belajar di perguruan tinggi untuk menjadi mahasiswa S3, ini kan tidak otomatis dari S1 langsung bisa masuk ke S3, harus ada tahapan-tahapannya, tingkat kedewasaannya, pemahaman terhadap metodologi penelitian, itu kan diperlukan. Nah, kalau untuk perguruan tinggi saja memerlukan tahapan-tahapan, apalagi untuk memimpin negara Indonesia dengan pertarungan geopolitik yang semakin kuat di kawasan Asia, di Laut Tiongkok Selatan, peninsula belum selesai antara Korea Utara, Korea Selatan, persoalan Taiwan, Rusia, Ukraina, tanggung jawab terhadap 270 juta rakyat Indonesia, memerlukan sosok pemimpin yang memang punya pengalaman. Kalau wakil presiden Gibran itu lebih banyak disebut karena dia adalah anaknya Pak Jokowi, begitu. Kalau Gibran maju sebagai wakilnya Prabowo, maka itu bisa mengubah peta dengan sangat luar biasa. Karena menurut saya Jawa Tengah bisa belah itu, Prof. Di Jawa Tengah ada variabel kekuatan partai yaitu PDI Perjuangan, tetapi ada juga variabel kekuatan Jokowi gitu. Nah, dengan segala hormat saya mau katakan begini, sebetulnya pertarungan sekarang ini nomor satu itu bukan pertarungan suaranya Ganjar, Prabowo, dan Anies, bukan. Jadi pendefinisi utama peta suara dan opini pada hari ini saya bicara dari kacamata survei ya, itu sebenarnya tetap Jokowi. Pola suara yang sekarang ini Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, lalu kemudian Anies, itu adalah peta suara, peta opini masyarakat terhadap Jokowi. Approval rating atau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi dari beberapa lembaga survei yang saya kenal punya ya sudah lama lah gitu ya, itu tingkat kepuasan pada Pak Jokowi tinggi sekali, 80%. Sehingga yang ke Anies itu memang kecil, kolam suaranya itu cuman yang 20% itu aja. Pak Anies itu susah untuk lebih besar ketika tingkat kepuasan itu 80%. Artinya yang tidak puas 20%. Jadi kolam suaranya Pak Anies itu memang sekitar 20% itu aja.
Kalau tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi itu cuma 50%, saya hakul yakin front runner itu Anies Baswedan, karena dia punya kolam suara 50%. Gitu. Nah, itu sebabnya suaranya Mas Anies sampai hari ini kisarannya itu 15-20, 15-20. Yang 80% lagi sekarang diperebutkan Oleh dua orang ini. oleh dua orang yang bicara mengenai keberlanjutan, Ya. yaitu Ganjar dan Prabowo. Prabowo, ya. Makanya angkanya juga kurang lebih aja 35, 34, 34, 35 begitu. Tahun 2014, seingat saya Pak Anies adalah juru bicaranya Pak Jokowi dalam tim pemenangan itu, betul ya? Tapi kok kesannya sekarang setelah itu, kesannya kok jadi jauh. Apa refleksi yang bisa diceritakan kepada publik? Kok kesannya kayak seperti berseberangan? Sebenarnya kalau dari sisi hubungan dan lain-lain itu baik-baik saja, Prof. Tidak ada masalah. Pak Jokowi mantu juga Anda ada di situ. Iya dong. Ya. Iya. Sama juga saya mantu juga Pak Jokowi Iya. datang. Secara waktu memang presiden waktunya terbatas, urusannya banyak. Iya. Jadi yang relevan yang ketemu, yang berbicara. Ketika saya menjabat sebagai gubernur, maka intensitas pertemuan tinggi. Kenapa? Ya karena gubernur dengan presiden dan apalagi di Jakarta, jadi ya sering ketemu, sering interaksi dan membicarakan urusan-urusan Jakarta. Ya. Dan saya banyak dibantu oleh Bapak Presiden untuk urusan-urusan transportasi Jakarta. Kenapa? Nah, transportasi Jakarta itu kan sebagian kewenangan pemerintah pusat. Untungnya presidennya bekas gubernur di Jakarta. Jadi setiap kali saya cerita, oh iya saya ingat di masalah ini. Saya ingat, saya dibantuin. Setelah selesai saya bertugas, saya warga negara biasa, Pak. Urusan Bapak Presiden kan macam-macam. Ya. Jadi tentu saja intensitas komunikasi menjadi turun, tapi bukan berarti ada masalah. 2014 saya bantu. Ya. Dan saya membantu itu juga saya diundang diminta untuk membantu. Diminta tiba-tiba ditelepon oleh Mas Andi ya, Andi Wijayanto kalau Saya tidak salah. ditelepon, kemudian telepon diserahkan Pak Jokowi, lalu saya bicara ke Pak Jokowi. Tapi perkenalan dengan Pak Jokowi kan sudah lama, Prof. Ya, pada waktu jadi gubernur dan sebelumnya lagi. Ketika beliau masih wali kota, masih wali kota. Jadi seperti kalau kita ngobrol begini, Prof, kita ini punya interaksi yang long ago, yang tidak ada kaitan dengan posisi-posisi kita sekarang, Pak. Ya. Jadi saya dengan senang hati membantu. Dan kemudian Presiden di dalam menjalankan tugasnya itu selalu mempertimbangkan banyak sekali faktor. Kenapa? Ya karena dia punya helikopter view yang lebih luas daripada kita. Jadi ketika Presiden di tahun 2016 memutuskan bahwa tugas saya sebagai Mendikbud selesai, Ya. saya sampaikan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertugas di Kementerian Pendidikan. Pernah Pak Anies tanya, kenapa ya tidak sampai selesai? Tidak. Tidak pernah Saya tanya. tidak tanya. Dan beliau juga tidak memberi penjelasan. Tidak. Dan menurut saya juga saya tidak perlu tanya. Tidak perlu tanya. Itu haknya beliau. Iya, itu hak beliau, bukan sesuatu yang perlu saya negosiasikan. Ya. Dan kalau saya dalam posisi beliau, saya juga ingin yang saya putuskan itu terima, karena ini keputusan. Jadi itu bukan sebuah gini, kira-kira Pak Anies, kita pengen ngobrol Pak Anies. Ini baiknya Pak Anies tugasnya di mana? Nah, baru kita ngobrol tuh. Itu nggak ada. Itu kan tidak, itu adalah menyampaikan keputusan. Anda juga pernah mengatakan begini, bahwa Prabowo itu kalahnya tipis dengan Jokowi. Oleh karena itulah Prabowo harus mencuri beberapa suara dari kelompoknya Jokowi. 25% kalau bahasa saya. Bahasa Anda 25%. Seperti apa kira-kira polanya yang Anda baca? Argumentasinya bagaimana? Prabowo ini punya satu kelompok yang dari pemilu 2014 sampai 2019 punya exit poll yang statik dari kelompok yang sama dengan exit poll elektoral yang sama dan angkanya selalu sama, selalu statis. Artinya Prabowo sangat confident dengan kelompok ini bahwa mereka tidak akan pernah kemana-mana, tidak akan beringsut kemana-mana. Yang dicari Prabowo hari ini adalah tambahan untuk menjadi additional dari kelompok yang sudah statis ini. Kalau saya membacanya seperti itu, makanya mereka ya sudah ditumpuk dulu di bawah karpet. Ya. Ketika bonus-bonus elektoral ini sudah dikunci, nantinya ini muncul semua ini. Ya, itulah sebabnya Anda melihat ada upaya untuk menarik relawan-relawan Jokowi masuk ke kubunya Pak Prabowo. Exactly. Kemudian Anda melihat Budiman Sujatmiko juga pindah ke sana. Betul. Kemudian Anda melihat juga foto atau upaya untuk mendapatkan Gibran Ya. sebagai wakil presiden. Begitu. Betul, saya melihatnya Anda melihat seperti itu ada hubungannya seperti itu. Ya. Tidak ada gerakan Prabowo untuk menggerus tokoh-tokoh sentral atau tokoh-tokoh yang dianggap sebagai influencer dari kelompoknya Anies. Tidak ada upaya itu dari Prabowo. Yang ada adalah mengambilnya dari pendukungnya Jokowi. Saya sebagai awam sebetulnya berpikir bahwa sebetulnya kan baik ya kalau kita punya calon presiden atau wakil presiden yang muda. Karena dulu Bung Karno itu pada usia berapa? 26 tahun kalau tidak salah. Ya, 26. Sudah mendirikan partai politik, kemudian sudah berpolitik ya. Ketika kemudian juga menjadi presiden begitu ya, pasti sangat mudah beliau lakukan.
Dan saya senang sekali sebetulnya kalau ada orang-orang muda. Dan apakah sebetulnya gagasan untuk melahirkan orang-orang muda tidak terpikirkan oleh para ahli hukum? Nah, sebetulnya usia 40 itu kan usia untuk orang muda. 40 muda. Muda dan Ya, matang. sekarang 60 saja masih dianggap yang old ya. Apalagi sebelumnya di Undang-Undang Pemilu tahun 2003 kalau saya tidak salah, karena kita masuk pemilu yang Pilpres langsung kan 2004. Ya. Itu minimum 35 tahun. Tahun 2008 diubah menjadi 40. Oh, jadi sudah pernah ya? Sudah dari 35 pernah. dirubah ke 40. Artinya peluang untuk orang muda itu 35-40 itu selalu ada dan Ya. berlaku sampai sekarang. Ya. Jadi kalau hanya selisih 5 tahun kemudian itu jadi soal, itu pasti hanya untuk kepentingan orang tertentu. Jadi benturan kepentingannya semakin kompleks. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ya. selain dia ketua MK, dia juga hakim konstitusi. Dia berhadapan dengan perkara keponakannya sendiri. Kompleks sekali. Iya, benturan kepentingannya sangat kompleks Dan yang sangat kasat diperjuang- mata. Kasat mata. Kasat mata, ya. Sekarang ini mulai muncul baliho di mana-mana, Gibran berpasangan dengan Prabowo. Prabowo. Itu semakin menguatkan proses terjadi usul perubahan undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi ini. Publik mulai mereka-reka ini arahnya untuk meloloskan Gibran. Jadi seharusnya pada waktu itu harus ada yang dikorbankan. Misalnya, oke, saya jadi ipar presiden bilang boleh, tapi mundur dari Mahkamah Konstitusi, baik sebagai hakim konstitusi maupun ketua Mahkamah Konstitusi, karena pasti mengalir perkara-perkara, baik perkara undang-undang, uji undang-undang, perkara gugatan terhadap hasil pemilu, hasil pilkada, itu akan berujung ke sana. Kepentingan terlalu banyak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Belum lagi kalau misalnya besok-besok ini DPR menyatakan bahwa Presiden Jokowi terbukti melakukan pelanggaran hukum, pendapat DPR ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Apakah Ketua Mahkamah Konstitusi bisa netral? Dia harus mengadili iparnya sendiri. Selalu terakhir, Cak, basis masa NU itu sangat besar sekali. Bahkan Yeni Wahid pernah mengatakan 60% penduduk Indonesia atau 60% penduduk Islam Indonesia, mungkin lebih, mengidentifikasi dirinya sebagai orang NU. Kalau saya pergi ke kampung, tetangga saya, masjid, saya tanya, kita ikut yang mana nih? Masjid kami NU, Pak. Saya lihat walaupun dia tidak sarungan, walaupun dia tidak pernah di pesantren gitu ya, tapi dia mengatakan NU ya. Basis massa yang begitu besar ini tentu akan sangat menarik untuk kepentingan-kepentingan politik. Kemana arahnya umat NU ke depan? Atau dibiarkan saja? Atau apa yang Cak Islah lihat ke depan yang perlu dipikirkan oleh umat NU dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Saya melihat NU ini ancaman keterpecah belahan kalangan Nahdien dari dulu itu memang kepentingan-kepentingan politik. Dari dulu itu. Bagaimana perpecahan antara Masyumi dengan kelompok-kelompok Nahdien yang kemudian membuat NU mendirikan partai, ketika itu Partai NU pada pemilu 71. Dan juga bagaimana NU mendirikan PKB pada zaman Gus Dur. Ini kan pada akhirnya membuat belahan-belahan yang tadinya Gus Dur menganggap bahwa PKB ini harus menjadi pemersatu dari orientasi politik kalangan Nahdien, tapi ternyata memang akhirnya justru karena politik itulah membuat perpecahan-perpecahan di tubuh NU. Saya selalu mengatakan, ya mungkin saya terlalu bombastis lah, tapi saya mengatakan kalau NU ini tumbang, Pancasila juga akan tumbang. Karena coba bayangkan, anggota Banser aja 7 juta, Prof. Oh, Banser saja 7 juta. Tentara kita itu hampir 1 juta. Kalau NU ini punya niat jahat, pakai Banser aja suruh berontak ke negara ini, secara jumlah personil aja udah kuat. Belum anggota NU. Anggota NU yang secara organisatoris kurang lebih sekitar 80 juta. Belum yang Nahdien kultural yang tidak tercatat di mana-mana, tapi amaliyah dan ubudiahnya sama seperti orang-orang NU pada umumnya. Artinya NU memang secara politik sangat seksi, tapi jangan karena sangat seksi itu kemudian orang-orang NU sendiri membiarkan dirinya tercabik-cabik Dan kemudian salah memilih, memilih, memilih lawannya sendiri memilih lawannya yang dari bisa dulu mematikan dirinya. itu dia, yang dari dulu mencaci maki NU, yang hari ini seolah-olah paling NU, tapi sebenarnya kalau ketika mereka berkuasa nantinya justru membahayakan orang NU sendiri. Saya sering berkeliling ke kantong-kantong NU di Jawa dan di luar Jawa, Prof. Saya mengatakan, Pak, kami ini semua sudah betul-betul punya orientasi politik yang seolah-olah tidak bisa dipersatukan, katanya. Ini yang dikatakan oleh mereka. Ketika saya datang ke pondok-pondok pesantren, mereka kata, kami memilih Anies, kami memilih Prabowo, dan di sini hampir tidak ada yang memilih Ganjar. Ini di Madura ya, cerita di Madura. Hampir ya sedikitlah Ganjar itu kalau di kami. Tapi ya kami akan memilih Ganjar kalau cawapresnya Pak Mahfud. Artinya
orang-orang NU itu betul-betul ada cawapres yang merepresentasikan NU betul. Betul-betul NU. Jadi itu masih diharapkan. Yang merepresentasikan NU betul. Betul-betul NU. Jadi itu masih diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.